Hadratul Mukarramin yang saya hormati, yang saya ta'zimi, para alim, para ulama, para asatidz wal asatidah, para sesepuh, wabil khusus genap pengurus Masjid Darussalam, Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala. Pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, kesempatan, kekuatan serta hidayah dari Allah sehingga kita bisa sama-sama melaksanakan sholat fardu subuh secara berjamaah. Semoga rangkaian amal ibadah kita diterima dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita lanjutkan kajian kitab hadis Sahih Bukhari. Pagi hari ini kita sampai pada hadis yang ke 1313. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa qala Abu Hamzah 'anil A'mash an Amr an ibni Abi Layla qala kuntu ma'a Qais wa Sahl radhiyallahu anhuma faqala kunna ma'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qala Zakaria 'an Sya'bi 'an ibni Abi Layla kana Abu Mas'ud wa Qais yaqumani lil janazah. Dan menurut riwayat dari Abu Hamzah, sumbernya dari Al-A'mash, dari Amr, dari Ibnu Abi Layla, beliau berkata, saya bersama sahabat Qais dan Sahal radhiyallahu anhuma. Keduanya mengatakan kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menurut ahli riwayat hadis yang lain yang bernama Zakaria dengan riwayat yang sumbernya dari Asy-Sya'bi dari Ibnu Abi Layla bahwa Abdullah bin Mas'ud dan sahabat Qais radhiyallahu anhuma, keduanya mereka berdiri ketika ada jenazah. Jadi ketika ada jenazah sedang digotong atau diusung, kemudian lewat, dan pas kita ada di tempat tersebut, kita disunahkan untuk berdiri sebagai bentuk penghormatan, baik jenazah tersebut muslim maupun non muslim. Dan Nabi SAW mencontohkan seperti itu. Meskipun yang meninggal orang non muslim, orang Yahudi, orang kafir, Nabi tetap berdiri. Nah, kadang-kadang kita ini ada semacam fanatisme yang tidak tepat. Nah, kadang-kadang kita membenci orang non-muslim secara bulat. Pokoknya mulai dari awal semua tata kehidupannya kita salahkan, kita benci. Padahal Nabi tidak mengajarkan seperti itu. Makanya ada istilah ahlu zimmah, ada kafir zimmi. Bahkan Nabi menjamin menyakiti kafir zimmi, kata Nabi, sama dengan menyakiti aku. Nah, artinya apa? Secara akidah kita memang berbeda, tapi secara kemanusiaan kita sama-sama manusia. Dan Islam itu adalah rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam, bukan hanya rahmatan lil muslimin. Kita sering salah taruh ini. Islam itu rahmatan lil muslimin, padahal yang tepatnya rahmatan lil alamin. Jadi seisi alam ini mendapatkan rahmat barokah melalui Islam. Nah, kita jangan salah letak. Dalam kita hidup bermasyarakat, ada tetangga yang muslim, ada yang non muslim. Nah, kita membaur menjadi satu. Bahkan negara kita ini Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, sebab apa? Sebab ketika nanti kita itu berpikir terbalik, pokoknya kalau enggak Islam ini semuanya neraka misalnya. Mungkin pendapat kita begitu, tapi yang diajarkan Nabi tidak seperti itu. Jadi ini urut, ini banyak sekali hadis-hadis yang menyunahkan bahwa ketika ada jenazah kita disunahkan untuk berdiri. Babu hamdir rijalil janazah dunan nisa. Bab tentang yang membawa, yang mengusung jenazah itu sebaiknya laki-laki dan bukan perempuan. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا الليث عن سعيد المقبوري عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه سائقا. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau mengatakan telah bercerita kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah. Beliau berkata telah bercerita kepada kami Laith dari Sa'id al-Maqburi dari ayahnya bahwasanya
beliau mendengar sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila jenazah sudah diletakkan dan sudah digodong oleh beberapa orang laki-laki di atas pundak mereka, jika jenazah tersebut ternyata adalah orang yang baik, maka jenazah tersebut mengatakan, qaddimuni, segera bawa saya ke kuburan. Tapi jika jenazah tersebut merupakan orang yang tidak baik, maka jenazah itu mengatakan, celaka, mau kalian bawa kemana saya ini? Dan suara jenazah tersebut dapat didengar oleh setiap makhluk kecuali manusia. Kalau seandainya manusia mendengar suara jenazah tersebut, mereka akan pingsan. Hadirin jemaah yang berbahagia, setinggi apapun derajat manusia di hadapan manusia atau di hadapan makhluk yang lainnya, pada hakikatnya tidak ada apa-apanya. Jika ternyata di akhir hayat kehidupannya ternyata su'ul khotimah, jika ternyata di akhir kehidupannya ternyata su'ul khotimah, maka dari itu kita tidak boleh sombong. Kadang-kadang yang sulit itu menjaga hati, menjaga perasaan dari rasa merasa soleh, merasa alim, merasa sudah baik, merasa karena sudah rajin sholat ke masjid, rajin tahajud, muncul dalam hati perasaan bahwa saya lebih tinggi derajatnya. Kita jam 3:30 sudah di masjid, si A masih tidur. Kita suka pakai sarung peci kemana-mana, merasa bahwa wah kita sudah soleh. Jadi perasaan-perasaan ini sebenarnya tipuan setan. Jadi sebenarnya yang soleh bukan kita, tapi perasaan kita. Yang alim sebenarnya bukan kita, perasaan kita yang alim gitu. Nah, ini salah satu trik-trik setan supaya manusia dalam hatinya itu berulat kotor. Bungkusnya rapi. Kalau buah ini mungkin macam kedondong ya, mulus luarnya tapi berserabut dalamnya. Nah, setan berusaha merusak kondisi hati kita supaya tetap rusak, parah, sehingga nanti ujungnya di akhir hayatnya itu su'ul khotimah, dan itu yang diharapkan oleh para setan-setan tersebut, sebab dia mencari kawan sebanyak-banyaknya untuk menemaninya di neraka. Maka dari itu kenapa setiap selesai sholat Nabi itu mengajarkan kita untuk membaca istighfar gitu. Nah, kita sering istighfar, cuma istighfarnya nggak dihayati. Yang penting buru-buru istighfar, buru-buru gitu. Jadi nggak diresapi, nggak dihayati, sehingga kesan istighfar tersebut itu kurang dalam kehidupan kita. Makanya begitu kita istighfar, bukan soal jumlah banyaknya, tapi daya resap, penghayatan. Karena dengan daya resap, dengan penghayatan yang mendalam tadi, ini akan menimbulkan kesan yang lebih besar, yang lebih kuat, yang lebih mengakar daripada ketika kita zikir, ketika istighfar hanya mengandalkan mengejar jumlah saja. Oh, target saya sehari istighfar 100 kali nih. Akhirnya bacaan istighfarnya mulai tidak jelas. Jadi ketika jenazah sudah dimasukkan ke dalam sudah dipikul oleh orang, nah ini sama-sama hal yang kita khawatirkan, Bapak Ibu. Wow Pak, saya sudah rajin puasa Senin Kamis, bagus, tapi kadang-kadang tidak menjamin akhir kehidupan kita. Sebab kadang-kadang kita konsisten dalam kebaikan beberapa saat, setahun 2 tahun kita konsisten baik, konsisten ikhlasnya, tapi di tahun ketiga mulai muncul riaknya. Kadang-kadang kita ada kalanya begitu, 10 tahun kita sudah menjaga hati, tapi di tahun ke-11 kita kena, kita jatuh. Makanya mari sama-sama kita perbanyak istighfar, kemudian kita sama-sama mengurangi. Kalau bisa jangan sampai sekali apa itu Pak, menzolimi orang. Nah, kadang-kadang kita kata-kata, ucapan, perbuatan kita ini kadang-kadang menzolimi orang, sehingga orang tersebut karena merasa haknya nggak kita tunaikan, nah kita zolimi dia,
dia doa. Imbas doa ini yang tidak baik akhirnya kena sama kita gitu. Makanya Nabi melarang kita untuk minta mati. Saya udah banyak nih Pak ibadahnya, insya Allah mati udah siap. Nabi melarang seperti itu. Sebab manusia semuanya akan mati, tapi Nabi larang untuk minta mati. Nah, dalam hadis ini disebutkan bahwa semua makhluk itu bisa mendengarkan rintihan atau keluhan jenazah. Cuma kita tak bisa melihat karena kita manusia, kita tak bisa mendengar. Walau sami'ahu sadiqah, kalau seandainya manusia itu mendengar, dia bisa pingsan. Karena memang serem. Beberapa hari yang lalu Bapak Ibu saya sama jemaah mengiringi salah satu jenazah meninggal dikubur malam-malam karena mau darurat ya, cepat itu, jadi dikubur malam-malam habis isya. Tak ada lampunya di Temiang itu, hanya lampu pinggir jalan, tapi di tengah kuburannya nggak ada, hanya lampu yang dibawa saja, lampu sholat gelap. Jadi istri saya bilang, waduh bang, itu gelap, di dalam lubang itu pasti lebih gelap lagi. Wah, sendirian. Kita harus mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan yang pernah kita lakukan, baik secara lisan, perbuatan. Maka dari itu, mari kita sama-sama perbanyak muhasabah diri, introspeksi diri, sehingga dengan demikian diharapkan kita akan lebih banyak memperbaiki diri, bukan mengorek-ngorek kesalahan orang, bukan untuk mempublikasikan kesalahan dan aib orang, tapi kita perbanyak koreksi diri, perbaiki diri. Nah, karena dengan mengingat kematian itu akan membuat hati menjadi lebih bersih. Oleh sebab itu tidak tepat ya pendapat yang mengatakan bahwa ziarah kubur itu hukumnya haram. Nabi pernah melarang ziarah kubur, tapi waktu di Mekah awal-awal sahabat masuk Islam memang dilarang gitu. Karena keimanan sahabat masih tipis, sebab mereka dulu latar belakangnya nyembah berhala, nyembah roh. Nah, roh itu kan ada kaitannya dengan kuburan. Nanti kalau misalnya saat itu diizinkan ziarah kubur, dikhawatirkan akan kembali kepada kekafiran. Tapi setelah Nabi hijrah ke Madinah, beliau malah menyuruh sahabat untuk ziarah kubur, sebab dengan ziarah kubur akan mengingatkan kita kepada akhirat, mengingatkan kita kepada kematian. Dan tidak benar, bahkan fitnah, kalau ada orang yang ziarah kubur terus dituduh, wah ini nyembah kuburan. Bapak rombongan ke Sungai Kapanas ngapain tadi ziarah kubur orang tua kami? Salah bawa nyembah kuburan, kan nggak mungkin. Babus sur'ati bil janazah. وقال أنس رضي الله عنه أنتم مسيعون وامشي بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها وقال غيره قريبا منها وبه قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال حفظناه من الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها wa in yaku siwa dzalika fasyarrun tad'unahu an riqabikum. Imam Bukhari beliau mengatakan telah bercerita kepada kami Ali bin Abdullah, telah bercerita kepada kami Sufyan. Beliau berkata, kami menghafal hadis ini dari Az-Zuhri yang sumbernya dari Sa'id bin Musayyab, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, segerakanlah oleh kalian mengebumikan jenazah. Jika jenazah itu baik, maka berarti kalian telah menyegerakan kebaikan. Dan ternyata jika jenazah itu tidak baik, kalian telah meletakkan keburukan dari pundak kalian. Nah, Nabi SAW wafat hari Senin, tapi beliau dikubur Selasa malam Rebu. Jadi kalau dihitung
dari kalender komariahnya, Nabi wafat dikubur setelah 3 hari. Tapi kalau dihitung dari kalender Masehinya, maka tidak sampai 2 hari atau tidak sampai 48 jam Nabi SAW dimakamkan. Nah, jadi kan kadang-kadang ada orang, oh ini pendapatnya mengatakan Nabi itu dikubur 3 hari karena dihitung dari komariah. Jadi kalau ngitung pakai kalender orang dulu itu masuknya maghrib. Tidak asal masuk maghrib atau habis asar, ini sudah dihitung dimasukkan ke hari selanjutnya. Nah, Nabi wafat sebelum zuhur. Nah, beliau wafat di saat masih pagi antara waktu duha sampai menjelang zuhur. Di situ beliau wafat hari Senin, Selasa. Nah, karena Selasanya itu sudah masuk sore, dimasukkan ke dalam Rabu. Tapi kalau dihitung menggunakan Masehi, ya beliau tidak sampai 48 jam. Jadi beliau dimakamkan, dikuburkan. Kok enggak langsung meninggal hari Senin, habis zuhur langsung dikubur? Sebab pertama, banyak jamaah yang menyolatkan Nabi. Jadi ketika sahabat menyolatkan Nabi enggak ada imamnya. Sebab imamnya ya Nabi. Nabi sudah wafat. Nabi itu imamul anbiya. Jadi cara menyolatkannya rombongan. Beberapa orang masuk menyolatkan secara bersama-sama, enggak ada imamnya. Karena beliau imamul anbiya. Nanti keluar lagi, masuk lagi. Keluar lagi, masuk lagi. Sebab di saat itu banyak orang tidak percaya Nabi wafat. Termasuk sahabat dekat sekaligus mertua Nabi sendiri, yaitu Umar bin Khattab, enggak percaya. Bahkan dia hulus pedang, diancam. Dia mengancam siapa yang ngomong Nabi wafat, saya penggal kepalanya. Semua orang takut. Akhirnya ada seorang sahabat yang diutus, sahabat muda, diutus, coba kamu pergi temui Abu Bakar. Sebab Abu Bakar itu juga sahabat dekat Nabi, mertua Nabi juga. Datang nemui Abu Bakar. Saking takutnya sahabat ini, dia tidak berani menyebut Nabi wafat. Ketika Abu Bakar bertanya apakah Nabi sudah wafat, sahabat ini menjawab, bukan iya, bukan Nabi sudah, bukan. Tapi dia menjawab, Umar mengatakan, siapa yang bilang Nabi wafat akan dibunuh. Saking takutnya. Akhirnya Abu Bakar datang. Beliau kemudian melihat jenazah Nabi, mencium keningnya, memegang lengan Nabi. Setelah itu beliau pidato, ya ayuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata, wa man kana ya'budullaha fa inna Allaha hayyun la yamut. Wahai manusia, barang siapa menyembah Muhammad, Muhammad sudah meninggal dunia. Barang siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah Maha Hidup, tak akan pernah mati. Di situ Umar langsung, saya salah. Nah, ini kelebihan Umar. Orangnya tegas, keras, tapi ketika bertemu kebenaran, nerima. Nah, ini yang sulit, beda sama kita. Sudah enggak tegas, keras, nampak kebenaran tak mau tahu. Ini bedanya sama kita ini, Bapak Ibu. Makanya pantas kalau para sahabat Nabi itu semuanya orang pilihan. Dan setiap orang yang menyebut, para alim, para ulama yang menyebut nama para sahabat, pasti di belakangnya akan didoakan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Setiap orang yang menyebut nama sahabat sampai insya Allah sampai hari kiamat, setiap hari orang akan mendoakan para sahabat. Istimewa memang. Beda sama kita. Mungkin kalau kita meninggal ya paling-paling orang menyebut almarhum aja. Itu pun kalau ada yang nyebut gitu. Jangan-jangan malah nasyan mansiyan, lupa dilupakan. Udah nggak diingat ya pas mungkin peringatan 100 hari, 7 hari, udah habis itu udah lupa dah. Anak cucunya tak ada lagi yang mendoakan, cicitnya apalagi terlalu jauh. Namanya gerakan jenazah ini hukumnya sunnah. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i maka jenazah dibawa dari depan. Jadi yang iring, nah itu jenazahnya di depan. Kalau orang zaman dulu kan banyak yang berjalan kaki. Nah kita sekarang pakai mobil, pakai kendaraan. Jadi kalau misalnya ada jenazah, berarti kita disunahkan untuk memperlambat kendaraan kita. Biarkan jenazah itu
melaju atau berjalan lebih dulu daripada kita. Babu qaulil mayyiti wa huwa 'alal janazah qaddimuni. Bab tentang ucapan mayat, segerakanlah aku. Wa bihi qala hadatsana Abdullah ibn Yusuf hadatsana Lais hadatsana Sa'id an abihi annahu sami'a Aba Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul idza wudi'atil janazah fahtamalaha ar-rijalu 'ala a'naqihim فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها يا ويلها أين يذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمع الإنسان لصعق. Ini makna redaksinya kurang lebih sama dengan hadis-hadis yang sebelumnya yang berisi tentang disunahkan untuk menyegerakan pengemudian jenazah. Nah, kalau Nabi tadi kenapa kok tidak segera? Karena orang sangat banyak menyolatkan jenazah Nabi. Dan yang kedua, kenapa kok Nabi pengemudiannya agak lambat? Sebab yang kedua ini berkaitan dengan masalah kepemimpinan. Nah, jadi memilih pemimpin itu mesti hati-hati. Nah, Nabi SAW pengemudian jenazahnya sampai ditunda karena soal masalah memilih pemimpin, memilih amir, khalifah setelah Nabi itu siapa. Sebab ketika Nabi sudah wafat, jenazah Nabi itu ada di tengah-tengah sahabat, Muhajirin dan Ansor hampir bertikai, hampir perang. Sebab apa? Sebab sama-sama sedang sibuk membahas siapa pemimpin pengganti Nabi. Sehingga muncul perkataan minna amirun wa minkum amir. Dari kami orang Muhajirin akan mengirim atau malah membentuk satu orang amir, satu orang calon kandidat pemimpin, nanti dari orang Ansor juga. Jadi sama-sama. Kalau dari Muhajirin saat itu dicalonkan Abu Bakar, kemudian dari Ansor itu seorang sahabat lainnya. Masing-masing berposisi tegang. Muhajirin Ansor, Muhajirin Ansor. Nah, muncul sahabat Sa'id bin Zaid. Muncul sahabat Zaid bin Sabit, penulis wahyu Nabi. Di saat ulama-ulama di kalangan para sahabat buntu, masing-masing fokus, masing-masing saling berpegang dengan pendapatnya. Nah, sahabat Zaid bin Sabit tampil. Beliau mengatakan Nabi itu datang ke Madinah sebagai seorang Muhajirin dan kita penduduk Madinah sebagai orang Ansor. Memang sudah sebaiknya pengganti Nabi harus orang Muhajirin, dan kita, keturunan kita selamanya tetap menjadi Ansor daripada khalifah Nabi. Sebagaimana Nabi seorang Muhajirin, kita sebagai orang Ansor. Lalu Umar menguatkan kata-kata Zaid bin Sabit dengan ungkapan soal masalah kualitas. Kualitas apa? Siapa di antara kita semua, baik Muhajirin maupun Ansor, yang punya kedudukan seperti yang disebut dalam ayat, dua orang yang di dalam gua dan yang ketiganya adalah Allah. Maksudnya ketika Nabi sedang hijrah dari Mekah ke Madinah, itu beliau singgah di Gua Sur, dikejar-kejar mau dibunuh di Gua Sur. Dua orang saja yang menemani Nabi, Abu Bakar seorang. Sehingga di saat itu Abu Bakar was-was. Sebab apa? Ini orang kafir Quraisy ada di bibir gua. Jadi gua itu nengok ke bawah nampak. Cuma karena laba-laba bikin sarang. Ada teori alam yang mengatakan kalau misalnya tempat itu ada sarang laba-labanya, berarti udah lama tak dimasuki orang. Ngelihat itu, ini orang-orang kafir Quraisy, dia berperasaan, oh tidak mungkin masuk sini. Ini sarang laba-labanya banyak ini. Nah, was-was Abu Bakar. Sebab apa? Nengok aja ke bawah akan nampak nanti. Nabi menenangkan, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih hati, jangan berduka cita. Sesungguhnya Allah bersama kita. Kita di situ hanya dua orang, Nabi dan Abu Bakar. Siapa di antara kita semua, kata Umar, Muhajirin maupun Ansor, yang istimewa seperti itu? Enggak ada. Akhirnya Abu Bakar dilantik menjadi khalifah setelah sebagai pengganti Nabi SAW. Babu man
صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام. وبه قال حدثنا مسدد عن أبي عوانة عن قتادة عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث. Telah bercerita kepada kami Musaddad dari Abu Awanah, dari Qatadah, dari Atha, dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyolatkan jenazah Najasyi. Saya saat itu ada di saf 2 atau di saf ketiga. Jadi ini kita disunahkan untuk membentuk saf-saf yang jumlahnya melebihi dari 1. Mau ganjil malah lebih bagus. Dan kita berada di saf genap atau di saf ganjil ini juga sama-sama sunnah. Babu sufufi 'alal janazah wa bihi qala hadatsana Musaddad hadatsana Yazid ibn Zurai' hadatsana Ma'mar an Az-Zuhri an Sa'id an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala na'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila ashabihi Najasyi thumma taqaddama fasaffu khalfahu fakabbaru arba'an. Jadi Nabi ini pernah memberikan informasi kepada para sahabat tentang kematian Najasyi. Najasyi itu gelar untuk raja-raja Ethiopia. Jadi tidak semua Najasyi masuk Islam. Ada Najasyi yang masuk Islam, ada Najasyi yang tidak masuk Islam. Sama seperti Fir'aun gelar raja-raja Mesir. Jadi tidak semua itu Islam. Jadi ketika Nabi menyolatkan jenazah, menyolatkan sholat gaib jenazah Najasyi ini, maka para sahabat bersaf-saf, membentuk saf-saf, bertakbir 4 kali. Jadi Najasyi ini sholatnya sholat gaib. Jadi Nabi menyolatkan sholat gaib sebab Ethiopia atau Habsyah dengan Madinah itu sangat jauh lokasinya. Nah, sholat gaib dalam mazhab Imam Abu Hanifah tidak ada. Yang ada sholat jenazah. Jadi mereka tidak mengajarkan sholat gaib. Sebab mereka berdalil bahwa ini khususiat untuk Nabi SAW. Jadi seolah-olah jenazah Najasyi itu ada di hadapan Nabi. Nah, ini pendapat yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah. Akan tetapi jumhur ulama mengatakan tidak, bahwa sholat gaib itu ada. Jadi misalnya kita sholat hari ketemu, loh Pak, enggak sholat sana. Oh, ini mungkin mazhabnya Imam Abu Hanifah. Wa bihi qala hadatsana Muslim hadatsana Syu'bah hadatsana Syaibani an Sya'bi qala akhbarani man syahida Nabi sallallahu alaihi wasallam ata ala qabrin mamrudin fasaffahum wa kabbara arba'an qultu man hadatsaka qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini redaksi hadis ini juga mirip dengan hadis yang dulu pernah kita bahas, bahwa Nabi pernah menyolatkan orang yang baru dikubur. Jadi sholatnya di atas kuburan. Wa bihi qala hadatsana Ibrahim bin Musa akhbarana Hisham ibn Yusuf anna ibn Jurayj akhbarahum qala akhbarani Ata'un annahu sami'a Jabir ibn Abdillah radhiyallahu anhu yaqul qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qad tufiya al-yawm rajulun salih min al-Habash fahalumma fasallu alaihi qala fasafafna fasalla Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi wa nahnu ma'ahu sufufun. Qala Abu Zubair an Jabirin kuntu fi as-saff tsani. Telah bercerita kepada kami, kata Imam Bukhari, Ibrahim bin Musa telah bercerita kepada kami Hisham bin Yusuf bahwasanya Ibnu Jurayj memberitahu mereka. Beliau berkata, telah bercerita kepada saya Atha bahwasanya beliau mendengar sahabat Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah bersabda, pada hari ini sungguh telah wafat seorang lelaki yang soleh dari negeri Habasyah, Ethiopia kalau sekarang. Mari sama-sama kita sholatkan beliau. Kemudian perawi hadis ini melanjutkan ceritanya. Kami lalu membentuk shaf, kami menyolati sholat gaib bersama Nabi, dan kami saat itu shafnya terdiri dari beberapa shaf. Dan menurut redaksi dari Abu Zubair yang sanadnya bersambung ke sahabat Jabir, bahwa beliau mengatakan saat itu saya ada di shaf yang kedua. Babu sufufi sibyan ma'arijani fil janaiz. Jadi enggak ada sholat jenazah itu enggak ada rukuknya, enggak ada sujudnya. Jadi hanya makanya shafnya rapat gitu. Jadi tidak seperti dalilnya Abu Nawas yang nyolati orang sholat jenazah dia pakai rukuk, pakai sujud, karena dia nggak tahu caranya. Dia baru pertama kali nyolati jenazah, setelah ditanya kok pakai sujud dan rukuk, kok nggak kayak bapakmu ngimami sholat jenazah nggak ada rukuk dan sujudnya. Kata Abu Nawas,
oh ini mayat dosanya banyak, kalau nggak pakai rukuk dan sujud nggak diampuni. Itu bukan itu, nggak ada rukuk, nggak ada sujudnya. Babu sufufi sibyan ma'a rijali fil janaiz. Wa bihi qala hadatsana Musa ibn Ismail hadatsana Abdul Wahid hadatsana Syaibani an Amir an ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra biqabrin qad dufina laylan faqala mata dufina hadha qalu al-barihah qala afala adantumuni qalu dafannahu fi dhulmatil layl fakarihna an nukidaka faqama fasafafna khalfah. Qala Ibnu Abbas wa ana fihim fa shalla alaihi. Ini pun sudah dulu, ini sudah beberapa kali diulang hadis ini. Jadi dalam kitab Sahih Bukhari ini Imam Bukhari beliau sering mengulang-ulang hadis-hadis yang redaksinya sama tapi sanadnya berbeda. Sebab apa? Sumber sanadnya itu sahih. Jadi belum mempertahankan sanad-sanad yang sahih meskipun matanya sama atau isi redaksinya sama. Sebab jalur yang meriwayatkannya banyak dan semuanya sama-sama sahih. Babu sunnati sholati 'alal janazah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shalla 'alal janazah wa qala shallu 'ala sahibikum wa qala shallu 'alan najashi sammaha sholatan laysa fiha ruku'un wala sujudun wala yatakallamu fiha wa fiha takbirun wa taslimun. Jadi salat jenazah itu enggak pakai ruku', enggak pakai sujud, enggak boleh ngobrol, tapi ada takbirnya, ada salamnya. Wa kana Ibnu Umar la yusalli illa tahiran wa la yusalli inda tulu'i syamsi wa la ghurubiha wa yarfa'u yadayhi. Wa qala Al-Hasan adraktu an-nas wa ahquhum bis-salati 'ala janaizihim man raduhum li fara'idihim wa idza ahdatsa yawm al-'id aw 'inda al-janazah yatlubul ma' wa la yatayammamu wa idza intaha ila al-janazah wa hum yusallun yadkhulu ma'ahum bi takbiratin. Wa qala Ibnu al-Musayyab yukabbiru bil-lail wan-nahar was-safar wal-hadar arba'an. Wa qala Anas radhiyallahu anhu at-takbiratul wahidah istiftahu as-salati wa qala wa la tusalli ala ahadin minhum mata abadan wa fihi sufufun wa imamun. Jadi yang paling afdal ketika menyolatkan jenazah itu adalah wa ahkuhum bis sholati ala janaizihim man raduhum li faraidihim. Yang paling afdal itu bapaknya. Kalau bapaknya berarti anak laki-lakinya kalau bisa. Nah, kalau bisa, dulu saya pernah kedatangan orang itu dia mau mendaftarkan anaknya untuk mondok. Pak, saya mau mondokin anak saya ini, Pak. Saya enggak aneh-aneh, enggak neko-neko. Saya satu aja, yang penting anak saya nanti bisa jadi imam di saat saya meninggal dunia. Sederhana, Pak. Maksudnya. Tapi kalau tidak bisa, maka kita pasrahkan kepada ustadz, imam atau tokoh masyarakat yang biasa memimpin soal masalah sholat jenazah ini. Wa bihi qala hadatsana Sulaiman ibn Harb hadatsana Syu'bah an Syaibani an Syu'bi qala akhbarani man marra ma'a nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam ala qabrin mambudin fa amanna fa safafna khalfa fa qulna ya Aba Amr man hadatsaka qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini masih sama redaksinya tentang membahas tentang masalah Nabi menyolatkan jenazah terlambat. Jadi belum menyolatkannya di kuburan. Sebagian riwayat mengatakan yang meninggal tukang sapu masjid seorang perempuan, sebagian lagi mengatakan itu seorang sahabat laki-laki. Dua-duanya riwayatnya sama-sama sahih. Babu fadli ittiba'il janaiz. Wa qala Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu idza shalaita faqad qadaita alladhi 'alaika. Wa qala Humayd ibn Hilal ma 'alimna 'ala al-janazah idnan walakin man shalla thumma raja'a falahu qirat. Wa bihi qala hadatsana Abu Nu'man hadatsana Jarir ibn Hazim qala sami'tu Nafi'an yaqul haditha Ibnu Umar anna Abu Hurairah radhiyallahu anhum yaqul man tabi'a janazatan falahu qirat faqala akthar Abu Hurairah 'alaina. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan bahwa orang yang mengiringi jenazah itu dapat pahala 1 qirat. 1 qirat itu adalah satu beban massa yang beratnya seperti beratnya Jabal Uhud atau Gunung Uhud kalau ditimbang. Jadi pahalanya sangat besar. Itu mengiringi. Jadi nanti ada 2 ya. Babu man intadhara hatta tudfan. Wa bihi qala hadatsana Abdullah ibn Maslamah qala qara'tu ala ibni Abi Dhi'b an Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi an abihi annahu sa'ala Abu Hurairah radhiyallahu anhu faqala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hadatsana Ahmad ibn Shu'aib hadatsana Ahmad ibn Shabib ibn Sa'id qala
Haddatsani abi haddatsana Yunus qala Ibnu Syihab wa haddatsani Abdurrahman al-A'raj anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syahida al-janazah hatta yusalliya falahu qiratun wa man syahida hatta tudfan kana lahu qiratani qila wa mal qiratani qala mithlul jabalain al-'azimain. Imam Bukhari beliau mengatakan telah bercerita kepada kami Abdullah bin Maslamah, beliau berkata, saya membacakan hadis ini kepada Ibnu Abi Dhi'bin yang sumbernya dari Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi dari ayahnya bahwasanya beliau pernah bertanya kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, saya pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari kemudian mengatakan telah bercerita kepada kami Ahmad bin Syabib. Ini ada dua redaksi riwayat yang berbeda. Beliau mengatakan telah bercerita kepada saya ayah saya. Beliau berkata telah bercerita kepada kami Yunus. Jadi ketika berbunyi hadasana berarti ini orangnya banyak. Tapi kalau berada hadasannya orangnya hanya satu orang saja. Jadi ketika Imam Bukhari meriwayatkan dengan lafaz hadasani telah bercerita kepada saya. Nah, beliau ketika meriwayatkan hadis itu hanya tunggal, hanya satu orang saja, hanya beliau seorang. Telah bercerita kepada saya ayah saya. Beliau berkata telah bercerita kepada kami Yunus. Beliau berkata bahwa telah berkata Ibnu Syihab dan telah bercerita kepada saya Abdurrahman al-A'raj bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyaksikan proses pengiringan jenazah sampai proses penyiapan jenazah sampai dia disolatkan, maka dia dapat pahala 1 qirat. Tapi barang siapa yang ikut menyaksikan sampai dikuburkan, dia dapat pahala 2 qirat. Lalu ada orang yang bertanya, apa itu 2 qirat? Beliau menjawab, yaitu Nabi SAW, beliau menjawab, mislul jabalain al-'azimain. 2 qirat itu sebuah beban yang seperti 2 gunung yang sangat besar. Jadi 2 gunung jabal, 2 gunung besar kalau ditimbang, nah itulah pahala untuk orang yang mengiringi jenazah komplit, mulai dari takziah dia, mulai dari menyolatkan dia ikut, kemudian sampai mengiring sampai dikuburkan di kuburan. Jadi mengiringi jenazah ini ada pahalanya dan pahalanya besar. Dalilnya hadis Bukhari 1325, hadis Muslim 940. Tapi kalau hanya salah satu saja, hanya mengiring sampai dikebumikan atau hanya menyolatkan saja, pahalanya hanya 1 qirat saja. Dalilnya hadis Bukhari 1323, hadis Muslim 945. Bab salat sibyani ma'an nas 'alal janazah. Bab tentang anak-anak ikut nyolatin jenazah. Ini boleh apa enggak? Wabihi qala hadatsana Yaqub ibnu Ibrahim hadatsana Yahya ibnu Abi Bukhair hadatsana Zaidah hadatsana Abu Ishaq Asy-Syaibani an Amir an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabran faqalu hadha dufina aw dufinatil bariha faqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fa saffafna khalfahu thumma shalla 'alaiha. Imam Bukhari belum mengatakan telah bercerita kepada kami Yaqub bin Ibrahim. Beliau berkata telah bercerita kepada kami Yahya bin Abi Bukhair, telah bercerita kepada kami Zaidah, telah bercerita kepada kami Abu Ishaq Asy-Syaibani dari Amir dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi sebuah kuburan. Lalu para sahabat mengatakan, "Nih jenazah atau mayat ini dikebumikan kemarin semalam." Abdullah bin Abbas belum melanjutkan ceritanya. Kami membentuk shaf di belakang Nabi, sebab Nabi malam itu beliau tidak hadir menyolatkan jenazah, jadi beliau merasa kehilangan. Kemudian kami sholat di atas kuburan tersebut. Nah, saat itu Abdullah bin Abbas usianya belum balik. Jadi Nabi SAW wafat, itu Abdullah bin Abbas usianya baru menjelang balik. Kalau sekarang balik sempurna umur 15 tahun, berarti Abdullah bin Abbas kira-kira 13 atau 14 tahun. Nah, ketika Nabi SAW bersama sahabat menyolatkan jenazah yang sudah dikubur ini Abdullah bin Abbas ini masih anak-anak, masih di bawah 10 tahun umurnya, tapi sudah tamis. Jadi Abdullah bin Abbas ikut sholat, ikut berdiri di dalam shaf orang-orang dewasa. Nah, makanya kalau dalam kitab-kitab fikih dalam mazhab Syafi'i itu anak-anak yang
masih di tahap sobi, bukan tamyiz, di tahap sobi. Sobi itu di bawah tamyiz, maka ada istilah bisa memutus shaum. Karena anak-anak yang masih di kategori sobi ini dia belum mengerti, masih nanti lari ke sana kemari, ya masih belum mengerti. Berdiri sejenak nanti lari lagi ke sana kemari. Nah, beda dengan anak yang usia sudah tamyiz. Makanya Nabi menyuruh anak-anak yang sudah berusia tamyiz ini untuk diajarin sholat. Umur 7 tahun diajarin sholat. Nanti umur 10 tahun sudah terbiasa, sehingga ketika umur 10 tahun kok nggak sholat, ini disuruh untuk memukul sebagai bentuk pendidikan. Nah, kadang-kadang ironi, dari bayi dari besar sampai besar karena diajarin sholat. Akhirnya ketika nalarnya sudah mapan, sudah matang di otak sama di hati, ini anak ini berat mau sholat. Babu sholati 'alal janaiz bil mushola wal masjid. Bab tentang sholat jenazah di musola dan di masjid. Jadi kalau di musola, dalam kitab hadis ini termasuk dalam Sahih Bukhari, ketika disebut musola ini bukan masjid kecil tapi lapangan. Wa bihi qala hadatsana Yahya ibnu Bukhair hadatsana Lais an Uqail an Ibnu Syihab an Sa'id ibn al-Musayyab wa Abi Salamah annahu haddatsahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala na'alana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-Najasyiyya sahibal habasah yaum alladhi mata fihi faqala istaghfiru li akhikum. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala belum mengatakan telah bercerita kepada kami Yahya bin Bukhair, telah bercerita kepada kami Lais dari Uqail dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Musayyab, dari Abu Salamah, bahwasanya keduanya meriwayatkan hadis ini yang sumbernya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menginformasikan tentang kematian Raja Najasyi, penguasa negeri Habasyah, pada hari kematiannya. Dari mana Nabi kok bisa tahu, sementara jarak antara Habasyah sama Madinah itu ratusan kilometer dari wahyu. Jadi Nabi diberitahu oleh Allah bahwa Najasyi meninggal dunia. Nah, pada hari itu Nabi kemudian mengajak sahabat untuk sholat ghaib, dan beliau mengatakan istaghfiru li akhikum, mohonkanlah ampun oleh kalian untuk saudara kalian ini. Jadi dalam hadis ini terdapat dua hukum. Yang pertama adanya sholat ghaib. Nah, sholat ghaib. Terus yang kedua, boleh mendoakan orang yang sudah meninggal dunia meskipun tidak ada hubungan darah dan pahalanya sampai. Jadi ada, mungkin Bapak Ibu pernah dengar sebagian orang yang berpendapat kalau orang sudah meninggal dunia semua amal putus, kita doakan nggak sampai, kita bacain Fatihah nggak sampai, kita kirimin pahala sedekah, pahala apapun itu tak sampai, sebab sudah putus semuanya sudah gitu. Jadi sesuai dengan amalnya waktu hidup, begitu sudah begitu. Jadi dikubur, ya kubur aja, bikin lubang, kubur, selesai. Mau dibacain Fatihah, dikirimin pahala haji, sedekah, doa apapun tidak sampai gitu. Ada orang kadang berpendapat seperti itu. Ya mungkin itu pendapat mereka ya. Nah, tapi kita memegang dalil ini bahwa Nabi SAW menyuruh para sahabat mendoakan Najasyi yang sudah meninggal dunia. Dan Najasyi tidak ada hubungan darah dengan para sahabat, tak ada hubungan darah dengan Nabi, sehingga tidak tepat kalau menggunakan hadis yang berbunyi bahwa semua anak cucu Adam ketika meninggal dunia putus amal kecuali 3, salah satunya adalah doa anak yang soleh. Jadi kalaupun misalnya ada doa yang sampai, itu hanya doa anak yang soleh. Nah, tapi di sini Nabi tidak mengatakan hanya itu, bahwa istaghfiru ini kan jamak, ya, semua orang yang ada di situ, semua orang Islam di situ ya para sahabat. Jadi semua orang yang sudah meninggal dunia, kaum muslimin ya, ketika dia menyampaikan pahala doa, pahala sedekah, pahala bacaan Quran, dia tetap sampai kepada jenazah pahalanya. Makanya kalau bulan Sya'ban biasanya banyak orang istilahnya doa arwah, ngundang Pak Imam, ngundang para ustadz, para kiai untuk mendoakan almarhum dari keluarganya. Nah, dan ini sampai dalilnya mana ini? Hadis Bukhari 1327, hadis Muslim 951. Nah, jadi ini menjadi dalil bahwa
Kita mendoakan orang yang sudah meninggal dunia meskipun tak ada hubungan darah itu sampai. Termasuk ketika kita lewat di kuburan, kita disunahkan oleh Nabi untuk mendoakan ahli kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur sampai habis. Itu kan bukan keluarga kita, umum itu. Khotib Jumat kalau dia khutbah, salah satu rukun khutbah itu doa untuk kaum muslimin dan muslimat. Padahal yang jemaah ini bukan anak-anaknya, baik yang sudah hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Jadi pahalanya tetap sampai. Kadang-kadang kan kita nggak tahu. Dulu kita mungkin hanya dengar-dengar kata ustadz, kata kiai, pokoknya kirim Fatihah, kirim doa ya untuk keluarga kita yang sudah meninggal itu sampai. Nah kemudian pendidikan berkembang, semakin kesini teknologi berkembang, pemikiran berkembang, SDM orang juga berkembang. Akhirnya orang pengen tahu dalilnya mana Pak? Apa memang iya orang yang sudah meninggal itu kalau kita doakan sampai? Sebab saya pernah dengar katanya kalau orang sudah meninggal udah putus semuanya, tak ada yang sampai lagi pahalanya. Oh ternyata ini ada dalilnya. Nabi pernah menyuruh para sahabat untuk mendoakan Raja Najasyi, memohonkan ampun. Dalilnya hadis Bukhari 1327, hadis Muslim 951. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Silakan. Ini Kitabul Janazah, bab tentang jenazah ini salah satu bab yang sangat termasuk bab yang cukup panjang dalam kitab Sahih Bukhari. Jumlah hadisnya bisa di atas 100 banyak. Jadi Kitabul Shalah itu banyak pembahasannya, termasuk bab tentang sholat jenazah. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini dikasih oleh Allah umur panjang, kesehatan yang prima, kemudian istiqomah dalam iman dan takwa kita, sehingga kita bisa sempurna puasa Ramadan kita dan bisa berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liman ahsana ilaina wa li ashabil huquqil wajibati alaihim wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa naqqihim min al khataaya kama yunqqa ath-thawb al abyad min ad-danas. Allahumma irfa' anhum adhab al qubur warfa' anhum adhab al mahsyar wasyurhum yawm al qiyamah fi zumratil nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin bi fadlika ya arhamar rahimin. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa ahsin a'malana. Allahumma ij'alna min husnil khatimah wa la taj'alna min su'il khatimah. Allahumma ij'al fi akhir kalamina bi qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.